Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu, dan kita lanjutkan perbincangan santai kita tentunya bersama Ketua KPU Musirawas. Baik Pak Anas, kalau tadi kita sudah berbincang masalah teknis, tahapan dan juga anggaran tentunya. Nah, kalau kita membahas seperti itu kayaknya tidak adil apabila kita tidak ada calon nih, ya enggak ya? Nah, kira-kira untuk syarat-syarat untuk menjadi calon bupati dan juga wakil bupati ini sebenarnya apa saja sih syarat yang harus dipenuhi oleh para calon ini sendiri? Baik, secara garis besar dalam aturan Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwasanya untuk menjadi syarat calon itu ada dua jalur. Pertama jalur perseorangan dan jalur partai politik. Dalam waktu dekat KPU Kabupaten Musirawas di tanggal 26 Oktober akan menetapkan besaran jumlah syarat dukungan jalur perseorangan. Nah, jalur perseorangan ini istilah kita lebih dikenal dengan independen, non-parpol. Non-parpol. Jadi masyarakat bisa menggunakan atau kelompok masyarakat atau ormas bisa menggunakan jalur perseorangan ini atau non-parpol ini. Syarat calon independen ini sesuai dengan aturan main, walaupun secara teknis kami tetap menunggu peraturan KPU tentang pencalonan. Tapi secara garis besar dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwasanya syarat calon perseorangan ini adalah 8,5% dari jumlah DPT terakhir pelaksanaan kegiatan pemilu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya untuk di Musirawas barusan kita melakukan pemilu serentak, yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden. Jumlah DPT di Kabupaten Musirawas sebesar 289.544 jiwa, dan itu tinggal dikalikan 8,5%-nya. 8,5% dari jumlah DPT tersebut. Jadi ada kemungkinan besar untuk para calon independen ini bisa naik ya? Iya, bisa naik untuk mencalonkan sebagai pasangan calon wakil bupati dan wakil bupati jalur perseorangan. Baik, nah jadi kalau misalnya memang nanti bakal ada calon independen yang nantinya bakal menduduki, ini kali pertama untuk Musirawas? Ya, ketika memang nanti terpenuhi syarat formil dan syarat materialnya bahwasanya calon independen tersebut sesuai dengan hasil faktual memenuhi syarat, maka yang bersangkutan harus mendaftarkan kembali. Baik. Mendaftarkan kembali, pendaftaran itu akan kita buka sesuai tahapan 16 Juni sampai dengan 18 Juni berbarengan dengan jalur partai. Jadi 3 hari akan kita buka pendaftaran jalur perseorangan dan pendaftaran jalur partai politik. Baik, nah kalau untuk syarat khusus nih, mungkin dari wajib warga negara Indonesia, berusia sekian, itu mungkin bisa dijabarkan agar pemirsa di rumah mungkin yang untuk pemilih pemula ini lebih memahami. Seperti boleh Pak Anas disampaikan? Boleh. Secara garis besar, walaupun kami tetap masih menunggu peraturan teknis yang tentang pencalonan, bahwasanya syarat calon bupati yaitu sehat jasmani dan rohani. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur perseorangan atau istilah kita lebih dikenal dengan independen. Yang kedua adalah jalur partai politik. Jadi dua jalur itu yang bisa dipergunakan kelompok masyarakat atau masyarakat yang ingin mendaftarkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati nanti. Baik, nah kalau berbicara suka duka nih, kita membahas suka duka. Kemarin kita sudah merayakan pesta legislatif dan lain sebagainya, dan presiden tentunya. Mungkin bisa disampaikan nih untuk suka dukanya bagaimana nih untuk menghadapi daripada pemilu kada ini sendiri, Pak Anas? Sukanya kami sebagai penyelenggara pemilu adalah kebanggaan tersendiri bahwasanya kami bagian ikut berkontribusi buat bangsa Indonesia ini bersama-sama menjalankan amanat undang-undang bahwasanya pemilu adalah lembaga tertinggi atau momentum tertinggi untuk regenerasi atau legalitas kepemimpinan. Nah, dukanya kami mungkin agak sering meninggalkan keluarga. Ya, mohon dimaklumkan, mungkin itulah bagian dari tugas kami, janji kami kepada negara bahwasanya kami siap untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu bahkan pilkada. Baik. Nah, kalau untuk pemilih pemula nih, banyak sekali pemilih pemula yang bisa kita katakan pemilih milenial ya seperti sekarang ini. Mungkin ada beberapa dari milenial ini, kaum milenial ini yang merasa buat apa sih mencoblos, untuk apa sih seperti itu mungkin. Nah, untuk menghadapi pola pikiran seperti itu bagaimana kalau dari tindakan dari KPU ini sendiri? Kita waktu kegiatan pemilu serentak di 2014 yaitu pemilu legislatif dan pemilu presiden, KPU Musirawas terus berupaya untuk melakukan kegiatan sosialisasi kepada pemilih pemula.
Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pemilih pemula ini adalah sasaran KPU untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula. Kenapa pemilih pemula ini adalah pemilih yang pertama kali menggunakan hak pilihnya. Biasanya usianya di usia pelajar tingkat SMA, SMK, dan madrasah aliyah kelas 2, kelas 3. Kita terus berupaya melakukan sosialisasi, memberikan bagaimana memilih dengan cerdas, yaitu dengan melakukan menelusur kembali jejak rekam para kandidat, baik itu kandidat legislator maupun kandidat bupati nanti. Harapan kita, pemilih pemula dapat mempergunakan hak pilihnya dengan secerdas mungkin. Baik, nah jadi memang balik-balik lagi, ketika pemilih pemula ini mungkin telah mendapatkan sosialisasi, ya kemungkinan besar mereka akan menjadi pemilih yang baik tentunya. Ya baik. Nah, kalau untuk pemilih ini kita masih membahas pemilih pemula gitu ya. Kalau untuk pemilih pemula ini, apakah ada sedikit mungkin kegiatan-kegiatan atau mungkin salah satu bentuk wadah apresiasi untuk pemilih pemula tentunya agar mereka mampu kita ikat tentunya untuk mengingatkan pada mereka bahwasanya wajib loh untuk memilih seperti itu. Kalau begitu kegiatan apa saja yang sudah dilakukan untuk pemilih pemula ini? Baik, KPU Musirawas beberapa langkah yang sudah dilakukan, salah satunya menjadi inspektur upacara di hari Senin di sekolah-sekolah di SMA, madrasah aliyah, kemudian SMK. Di sana kegiatan kami menghimbau, memberikan pengetahuan, bahkan kami dalam waktu dekat akan bekerja sama dengan sekolah menengah atas dalam rangka kegiatan pemilihan OSIS, Pak. Pemilihan OSIS. Ya, pemilihan OSIS, nanti kita fasilitasi adik-adik OSIS untuk melakukan penyelenggaraan pemilihan ketua OSIS. Baik. Ya, sehingga adik-adik pelajar ataupun pemilih pemula tersebut memahami arti penting bahwasanya pemilu itu harus berjalan dengan jujur dan adil dan luber. Dan tentunya demokrasi. Demokrasi. Ya, baik, waduh. Nah, terima kasih tentunya untuk Pak Anas ya, dan kita akan lanjut kembali tentunya pemirsa di rumah. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sebaiknya Anda Tahu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu. Pak Anas, kalau tadi kan banyak sekali pertanyaan dari kaum milenial tentunya ya, karena ini memang merupakan pemilih pemula ya, dan juga tidak menutup kemungkinan masyarakat umumnya mereka ini banyak bertanya sebenarnya apa sih tugas dari KPU ini sendiri. Orang banyak beranggapan, oh setelah pilkada selesai acara. Jadi tugasnya apa lagi nih gitu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu atau mungkin bisa kita sampaikan pada pemirsa di rumah tentunya sebenarnya tugas-tugas dari KPU ini sendiri apa sih? Secara garis besar, KPU adalah Komisi Pemilihan Umum dalam rangka kegiatan pelaksanaan pemilihan umum, bahkan pemilihan. Jadi secara garis besar kami bertugas menyelenggarakan pelaksanaan pemilihan, baik itu pemilihan umum maupun pemilihan. Pemilihan itu ada pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati. Secara kemudian untuk di samping melakukan kegiatan pemilu atau pemilihan, KPU mempunyai tugas yaitu meningkatkan partisipasi pemilih dalam artian memberikan pemahaman-pemahaman atau kegiatan-kegiatan lain. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami melakukan kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah, terutama ke SMA, ke madrasah aliyah dan SMK, dalam rangka kegiatan berbagi informasi tentang kepemiluan kepada adik-adik pelajar. Kenapa kami sasaran adik-adik pelajar? Mereka adalah generasi penerus bangsa. Mereka adalah pemilih yang perlu mendapat wawasan yang paling baik. Kenapa? Pemilih yang ketika adik-adik pelajar tercerahkan oleh ilmu pengetahuan tentang pemilu, arti pemilu tersebut, maka kita akan dapatkan pemilih-pemilih ke depan itu pemilih-pemilih yang cerdas. Nah, itu salah satu bagian langkah yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musirawas. Baik. Nah, jadi kalau misalkan setelah pemilu tentunya masih banyak kegiatan lain ya, seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menghadapi daripada calon yang bisa dikatakan mungkin gagal dalam menghadapi pemilu kada sendiri, mungkin sering sekali dapat serang-serangan atau intimidasi atau seperti apa itu, mungkin bisa diceritakan nih. Kalau dalam proses konsultasi ataupun pelaksanaan pemilihan atau pemilu itu pasti ada pihak yang puas dan tidak puas. Nah, kalaupun pihak yang tidak puas biasanya memang sering membuli kegiatan KPU. Nah, kami secara spesifik kami tidak perlu menjawab itu, tetapi kami jawab dengan kegiatan-kegiatan ataupun kerja-kerja konkret. Ya, kalau sesuai dengan perintah pimpinan di atas kami, ketika orang membuli kegiatan KPU maka kami akan lawan itu dengan kerja-kerja konkret.
Baik, jadi harus dalam pembuktian Iya, seperti itu pembuktian. ya. Baik, nah di segmen terakhir ini seperti biasa tentunya Pak Anas kita mempersilakan narasumber kita tentunya untuk memberikan sedikit himbauan atau mungkin pesan ya untuk masyarakat tentunya. Kalau ini mengingat kita bersama KPU tentunya saya sedikit boleh saran ya, sedikit pesan untuk masyarakat tentunya mungkin nih yang belum selama ini mungkin bingung mau apa ya, mau milih tapi nggak bisa. Itu mungkin ada kesalahan dalam DPT atau apa seperti mungkin boleh deh untuk disampaikan kepada pemirsa di rumah, Bapak. Baik, para pemirsa Silembari TV, warga Kabupaten Musirawas dan sekitarnya, pelaksanaan pilkada di Kabupaten Musirawas insya Allah dilaksanakan pada tanggal 23 September tahun 2020, tahun depan. Kami KPU Kabupaten Musirawas mengajak kepada masyarakat Musirawas yang mempunyai hak pilih nantinya untuk sama-sama menyukseskan pelaksanaan pilkada Kabupaten Musirawas di tahun 2020. Beberapa rangkaian kegiatan yang paling penting adalah saat kegiatan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kami berharap masyarakat berperan aktif ketika nanti ada petugas yang datang ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Kenapa ini harus kami himbaukan? Ketika masyarakat tidak terdaftar sebagai daftar pemilih di dalam daftar pemilih tersebut, maka masyarakat sudah kehilangan hak pilihnya nanti. Tetapi masih ada upaya lain yaitu dengan menunjukkan KTP elektronik. Harapan kami ketika proses pencocokan dan penelitian nanti masyarakat dapat berperan aktif melihat apakah yang bersangkutan atau masyarakat tersebut sudah terdaftar atau tidak. Kenapa? Sekali lagi kami sampaikan, satu suara menentukan masa depan atau membangun daerah itu ke depannya. Baik, jadi ya sampai kita salah pilih untuk 5 tahun yang akan datang ya. Baik, terima kasih untuk Pak Anas tentunya atas waktunya dan juga kesempatan hari ini karena saya tahu tentunya banyak sekali kesibukan di luar sana yang telah menanti tentunya. Baik, terima kasih sekali untuk Pak Anas dan juga untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan Sebagian Anda Tahu. Dan baik, terima kasih untuk Pak Anas dan pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menyaksikan Sebagian Anda Tahu. Dan tetap terus saksikan Sebagian Anda Tahu hanya di Silembari TV punya kita Gale. Saya Iqbal dan juga narasumber undur diri. Sekian terima kasih dan sampai jumpa.